Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada PT Ultra Jaya Industri yang berjudul Pengaruh Aset Tetap dan Modal Kerja terhadap Laba Bersih pada PT Ultra Jaya Industri Terbuka periode 2019 sampai 2023. Dengan meramatakan saya sendiri, Alvin Fitri, Galit Naila. Berikut ini adalah latar belakang. Perusahaan menghadapi persaingan ketat sehingga pencapaian laba bersih tinggi dan meningkat tiap tahun. Menjadi tolak ukur kinerja PT Ultra Jaya, pionir minuman kemasan Indonesia sejak tahun 1958. Terus meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan mesin tercanggih di Asia Tenggara. Untuk meraih laba maksimal, pengelolaan aset tetap investasi jangka panjang berwujud yang menjadi earning aset dan modal kerja, modal operasional dalam masa lancar sangat krusial. Penelitian Wala Empurini tahun 2018 pada 2010 sampai 2016 menemukan aset tetap dan modal bersama-sama mempengaruhi 91,6% laba bersih PT Ultra Jaya. Namun kenaikan keduanya tidak selalu diiringi peningkatan laba, misalnya tahun 2019, 2013, 2014. Oleh karena itu, penelitian lanjutan untuk periode 2019 sampai 2023 diperlukan guna memahami dinamika hubungan aset tetap, modal kerja, dan laba bersih, demi membantu manajemen dalam menyusun strategi serta memberi informasi investasi bagi pemilik saham. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan aset tetap, modal, dan laba bersih PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company terbuka selama periode 2019 sampai 2023. Kedua, apakah terdapat pengaruh secara parsial antara aset tetap terhadap laba bersih PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company terbuka? Ketiga, apakah terdapat pengaruh secara parsial antara modal terhadap laba bersih PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company terbuka? Sebenarnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menggambarkan secara deskriptif perkembangan aset tetap, modal, dan laba bersih PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company terbuka dari tahun 2019 sampai 2023, baik secara kuantitatif maupun tren pertumbuhannya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara aset tetap terhadap laba bersih PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company terbuka. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara modal terhadap laba bersih PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company terbuka. Yang berikutnya ada kajian teori. Yang pertama, teori umum. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan perusahaan ini bertujuan untuk menilai kinerja operasional, mengukur posisi keuangan, dan memprediksi resiko keuangan. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud atau fisik yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa guna lebih dari 1 tahun, yang berupa tanah, bangunan, dan peralatan. Pengukuran aset tetap yang bernilai aset tetap berupaya penyusutan penurunan nilai dan perubahan nilai pasar. Yang ketiga ada modal kerja. Modal kerja ialah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari. Modal kerja mempunyai komponen berupa kas, piutang, usaha, dan persediaan. Fungsi modal kerja ialah menjadi penghubung antara pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dengan penerimaan perusahaan. Yang keempat adalah laba bersih. Laba bersih biasanya digunakan untuk menghitung selisih antara total pendapatan dengan total beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang memiliki komponen seperti pendapatan usaha, harga pokok penjualan, beban operasional, pendapatan, dan beban pajak penghasilan. Faktor yang mempengaruhi laba bersih ada variasi volume penjualan harga per unit, kenaikan dan penurunan harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Berikut ini adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, nama peneliti Niputu Devi Mahyoni dan kawan-kawan tahun 2022. Dengan judul penelitian pengaruh aset dan modal kerja terhadap laba perusahaan pada industri makanan dan minuman. Dengan hasil penelitian, aset dan modal kerja berpengaruh positif terhadap laba perusahaan 2022. Yang kedua, ada Amanda L. Kamila dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas PT Ultra Jaya Milk Industri terbuka. Dengan hasil penelitian, struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang ketiga ada Sari tahun 2019 yang berjudul
pengaruh aset tetap, modal kerja, dan struktur modal terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2018. Dengan hasil penelitian, aset tetap dan modal kerja berpengaruh positif signifikan sebesar 58,3%. Yang keempat ada Hidayat dan Rusandi tahun 2020 dengan judul penelitian analisis pengaruh aset tetap dan modal kerja terhadap profitabilitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka tahun periode 2010 sampai 2019. Dengan hasil penelitian koefisien determinasi sebesar 62,7% berpengaruh positif signifikan. Yang kelima dari Sekianti dengan judul penelitian pengaruh aset tetap, modal kerja, dan ukuran perusahaan terhadap laba bersih pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020 dengan hasil penelitian koefisien determinasi sebesar 65,9% berpengaruh positif signifikan. Berikut ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikiran ada aset tetap sebagai variabel X1 dan modal kerja sebagai variabel X2 dan Y laba bersih. Untuk hipotesisnya, H01 aset tetap tidak berpengaruh terhadap beta 1 laba bersih. Yang kedua, H01 aset tetap berpengaruh terhadap beta 1 laba bersih. Yang ketiga, H02 modal tidak berpengaruh terhadap beta 2 laba bersih. Yang keempat, H02 modal tidak berpengaruh terhadap beta 2 laba bersih. Yang kelima, ada H02 modal berpengaruh terhadap beta 2 laba bersih. Yang keenam, ada H03 aset tetap dan beta 2 aset tetap dan modal beta 2 berpengaruh terhadap bersamaan terhadap laba bersih. Dan yang terakhir ada H01 paling sedikit suatu koefisien regresi tidak sama dengan beta 1 atau 0. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua itu sumber data sekunder dari laporan keuangan PT Ultra Jaya tahun 2019 sampai 2023. Metode analisis data menggunakan program SPSS 26 dengan metode regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data ini mengumpulkan literatur jurnal yang berhubungan dengan penulisan ini. Yang selanjutnya itu pengumpulan dan pencatatan data laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama, analisis regresi linear berganda untuk melihat hubungan antara variabel X1, X2 terhadap Y. Yang kedua, uji parsial atau uji T untuk menguji pengaruh X1 dan X2 secara individu terhadap Y. Yang ketiga, uji simultan atau uji F untuk menguji pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Yang keempat, koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya atau X. Untuk sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.